Minimal kita lihat pribadi dari calon yang kita lamar. Itu dari segi keturunan. Insya Allah semua kita. Yang ketiga adalah jamaliha, asabiha, terus yang kaya. Seperti Nabi juga, walaupun janda, tapi janda yang kaya. Nah, dinikahi janda. Lalu sekarang bagaimana dengan gadis? Apakah tidak disunahkan? Tetap Nabi juga menikah dengan gadis. Tetap di janda. Disebutkan di dalam hadis kunna a'zabul aqwahan wa antabu arhaman wa ashanu aqlaban wa ardabil perawan itu atau gadis itu wa innahunna a'zabun, karena perawan itu lebih segar mulutnya, lebih harum mulutnya. Wa antaku arhaman, lebih subur peranakannya. Inilah aman. Yang ini adalah ketiga ini adalah gadis daripada janda. Jangan tersinggung yang janda. Ada juga nanti yang janda. Dan yang keempat adalah wa arda bil yasri minal amal. Dia lebih rela mendapatkan rezeki yang sedikit daripada janda. Pejabat tadi menjaga, jadi kurang-kurangan pegawaian itu bareng beda, gara belajar. Kalau maunya melihat kita sebagai lelaki, kecuali janda yang kuat iman dan akhlaknya. Nah, di dalam mungkin kita cukupkan di situ dulu masalah gadis. Terus di dalam kita menjalani pernikahan, modalnya adalah modal kebahagiaan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahagia dua-dua kita bersama, punya anak yang soleh, punya anak yang baik, selalu bersama orang yang soleh, mengadakan pengajian, karena bersamaan dengan orang soleh itu bagian dari pengobat hati. Kalau iri hati, dengki bisa diobati dengan bersama-sama dengan orang-orang soleh. Sebagaimana dalam syair dikatakan ada 5 pengobat hati. Yang pertama yaitu wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'ni wa ilbaqnil khala wa qiyamu laylin wa tadarru' bis-sakhar wa mujalasana as-salihin al-fudala. Nah, ini keluar suaminya, jangan curiga kira-kira pergi bilang terus nih. Ini obat hati, rasa gundah ini bisa diobati lewat penjelasan saya ini. Cuma saya garis bawahi di sini adalah wasolihina al-fudala. Duduk bersama orang soleh, orang alim, mengaji, itulah yang paling baik pengobat hati. Walaupun baca Al-Quran di sana, berpuasa, tetapi kalau tidak ada yang memberikan kita nasihat, maka hati ini akan menjadi keras. Jika bisa, kalau kami tidak bisa, insya Allah kami akan tanyakan kepada pakar-pakar yang ada di sini maupun yang ada di sini nanti. Kalau memang itu belum bisa kami jawab, nah mungkin ini saja mungkin. Dan perkataan yang kurang baik mungkin ada yang tersinggung, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan banyak terima kasih pada beliau, pada kedua moderator kita.
Agar beda, mari kita tanya jawab seperti diskusi ya. Tanya jawab mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak atau para mahasiswa yang masih belum paham atau masih ingin bertanya tentang kehidupan bagaimana di saat pernikahan dan seterusnya, bagaimana perjalanan seorang. Kita buka pertanyaannya, tanya jawabnya. Nah, mungkin dari mahasiswa yang ingin bertanya atau dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya, silahkan. Atau memberikan saran bagaimana. Kita diskusi ya. Mungkin pengalamannya mau diceritakan kepada para narasumber, nggak apa-apa. Nah, mungkin dari mahasiswa ada bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan. Ayo, silahkan. Untuk yang bertanya silahkan, kita mohon berdiri ya, biar suaranya sampai ke sini. Ini Pak, ini ada semacam hadis tentang ciri-ciri wanita untuk dinikahi itu ada empat. Yang pertama itu wali-waliha dan anaknya, wali-nasabiha, pokoknya yang terakhir itu wali-diniha. Kenapa ditaruh wali-diniha itu di terakhir? Kenapa didahulukan wali-waliha? Kenapa di hartanya lebih dahulu? Kenapa agamanya ditaruh paling akhir? Kita bungkus dulu pertanyaan yang lain dari para peserta, biar nanti bisa langsung dijawab oleh para narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, silakan bagi bapak-bapak yang mau bertanya, silakan, dan masih saran silakan. Kita buka secara diskusi saja ya Pak, biar nggak ada yang canggung gitu kan. Silakan bertanya. Kita langsung saja ya kepada Pak Musuh kita yang akan menjawab. Ya, kenapa syarat yang keempat itu terakhir tiga itu kan? Kaya kah, cantik tak ada, terus keturunannya juga tidak baik kan itu. Maka terakhir kita disuruh kalau tak ada yang tiga itu adalah dilihat dari agama. Allah akan menjamin rezekinya kalau betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diberikan rezeki dari mana yang tidak disangka-sangka. Kalau betul-betul orang bertakwa kepada Allah, imam-imam atau ulama-ulama banyak yang miskin rezekinya. Bahkan kalau sudah mencapai karamahnya tinggi, angin pun disambar ini bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan perhiasan. Karena dunia ini adalah tunduk kepada orang yang berilmu agama. Itulah agama di sini dibuat, rezeki akan mengikuti, Allah yang akan mengaturnya. Mungkin itu jawaban saya. Saya tambahkan sedikit. Ini konteks dari hadis ini, kenapa hadis terakhir Fasbar bisa tipi terlibat siaran. Kalau menilik dari 5 liha harta benda yang ujung-ujungnya pada akhirnya kepen banda pada akhirnya akan habis. Jamal lihat kecantikan, keindahan yang semula kita begitu montok, cantik, ganteng, gagah, yang pada akhirnya akan keriput, kisut, malah tiang. Dikit tiang lagi 1 tahun pensiun lagi keriput. Ini bahasa zaman-zamannya
Kemudian kalau hasabiha, keturunan yang baik sudah pasti. Kalau keturunan ini wajib kita pertahankan. Terlebih lagi dari agama, andaikan agama bisa tergadaikan dengan harta, dengan kecantikan, maka tentu kita jauh lebih hina daripada binatang. Andai kita jual agama, maka Rasulullah mumpuni ya dalam menyampaikan hadis ini, karena jelas jaminan agama ini yang menjadi fondasi utama dan pertama dalam setiap apa yang kita lakukan, termasuk ibadah pernikahan. Harus perhatikan. Bukan hanya suami saja yang akan, tapi istri juga seperti itu. Ketika si suami, makanya ya, seorang suami di saat dia berumah tangga itu menjadi Sendiri bercerita lagu nih suami terus-terusan mau dia keras kalau kado wah apa kan Udah lapar, udah lapar, udah liar. kadang Arab wah jauh tadi. Nah, walaupun suami terus-terusan mau, kalau kita lihat berapa tahun dia mampu melakukan yang terus-terusan. Kalau sekiranya istri ini tidak mampu untuk melayani, maka disitulah izinkanlah dia masnanya menikah dua, kan? Menikah aja supaya ada temannya berbagi, kan? Kalau diizinkan, ini kan menyangkut izin, ini kan? Kalau yang dua ini juga dia buanahan melawan yang satu ini, kasih dia juga nikah lagi satu. Mangan, mari disuruh mangan, deh ini gue turas apa ini? Iya dong, lah aku sih paksa dan si senina ini mampu, ini deh, mati kafir nih, mati itu nih, ini mati kafir ini kan. Itu mati si senina tadi. Nah, ada saat-saatnya seperti itu. Kemampuan kita juga, kecuali cari juga istri itu obat juga. Kalau dia pakai obat cari supaya